Bismillahirrahmanirrahim. Ada mahasiswa juga bertanya mengenai masalah membangunkan sahur dengan mik keras suara dalam puasa selama ini yang sedang viral. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya soal orang yang membangunkan sahur yang sedang viral sekarang. Mereka bernyanyi dengan bermaksud untuk membangunkan sahur di dalam masjid. Di tempat saya ada yang mengatakan haram. Mohon bantuannya Ustadz disertakan dengan dalil. Nah, jadi ini pertanyaan yang saya tidak berani menjawab sendiri. Makanya oleh karena itu saya berkonsultasi dengan ulama. Antaranya saya berkonsultasi dengan Walid Nu di Samalanga. Walid Nu, saya bertanya kepada beliau, saya kirimkan pertanyaan itu, lalu beliau menjawab. Beliau menjawab di WA. Nanti saya lampirkan jawaban beliau itu di akhir video nanti, insyaallah. Begini jawaban Walid Nu tentang pertanyaan tadi. Ini jawaban yang sangat bijak, yang sangat perlu dipertimbangkan oleh para pemerintah kampung. Begini jawabannya. Jadi itu tergantung kesepakatan masyarakat setempat. Karena membangun sahur dengan suara keras kadang mengganggu orang yang tidak wajib puasa, seperti anak bayi dan orang uzur berpuasa. Ya, seperti orang tua yang sudah sangat tua, yang tidak bisa berpuasa lagi, atau orang sakit yang sakit parah. Itu contoh orang uzur. Berpotensi negatif. Jadi ini bisa berpotensi negatif kalau bisa terganggu mereka. Lebih-lebih masing-masing rumah sudah ada alarm sendiri pada HP-nya. Jadi sekarang sebenarnya nggak perlu repot lagi, sudah ada alarm sendiri masing-masing semua orang pada HP mereka masing-masing. Makanya tergantung pada masyarakat itu sendiri agar tidak mengundang protes. Itu menurut pendapat saya, kata Walid Nu di Walid Nurut Zahri. Walid Nu yang populer di Aceh, salah seorang ulama tua di Aceh, ulama yang karismatik di Aceh dan sudah terkenal seluruh Indonesia. Jadi maka kalau dengan demikian, kalau ada protes dari masyarakat, maka itu berarti tidak boleh. Begitu saja. Jadi dari jawaban bijak Walid Nu ini, kalau ada yang memprotes, merasa terganggu, berarti itu tidak boleh. Dan kadangkala ada orang terganggu, seperti ada anak bayi, apalagi orang yang dekat dengan menasah atau masjid rumahnya. Ada orang yang uzur tadi, mereka terganggu, tetapi tidak berani protes. Mereka terganggu, tidak berani protes. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, dari jawaban Walid Nu tadi. Maka oleh karena itu alasan dalil yang diberi oleh Walid Nu tadi, ada orang uzur, ada anak bayi, itu saya rasa di semua kampung, di semua daerah itu ada. Maka oleh karena itu kita perlu memperhatikan ini. Boleh jadi mereka terganggu,
tetapi mereka tidak berani memprotes. Atau ada yang memprotes, tetapi tidak dipeduli, tidak digubris oleh para anak-anak muda ini, mereka tak berlanjut. Maka dengan demikian, atas jawaban Walid Nuh ini kepada semua pemerintah-pemerintah kampung, perlu mempertimbangkan jawaban Walid Nuh ini, perlu mengambil keputusan yang bijak berdasarkan jawaban Walid Nuh ini, agar tidak terjadi sebuah tradisi yang dianggap itu ibadah, padahal itu adalah kadangkala bisa jadi tidak baik dalam agama. Nah, maka oleh karena itu kita di sini perlu mengambil keputusan, menimbang sesuatu yang sedang berkembang, sedang menjadi tradisi dalam masyarakat, khususnya masalah membangun orang sahur sekarang di mik yang begitu besar suaranya mereka berteriak-teriak. Ini perlu kita menimbang, memperhatikan berdasarkan jawaban-jawaban para ulama, seperti yang dijawab oleh Walid Nuh yang sedang saya sampaikan tadi, yang telah saya sampaikan tadi. Maka jawabannya berarti tergantung pada masyarakat setempat. Ya, tergantung pada masyarakat setempat, apakah masyarakat itu terganggu atau tidak. Kalau terganggu, kalau ada yang protes, berarti tidak boleh dilanjutkan lagi. Karena toh sekarang juga sudah ada alarm masing-masing di HP. Jadi itu tidak perlu repot lagi. Walaupun pada dasarnya membangunkan orang sahur itu baik, tetapi caranya kita itu perlu kita lihat lagi. Jangan sampai terjadi terdalimi, ada yang terdalimi, ada yang tersakiti. Itu sudah menjadi haram nanti. Nah, kalau masyarakat di suatu tempat itu sepakat semua, setuju semua, itu boleh berarti. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.